Mari sama-sama kita akan buka untuk renungan pagi hari ini. Tema dari Bethlehem kembali ke Bethlehem. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Saya minta kesediaannya Ibu Ruth Elsie untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, salah satu nabi yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus adalah Nabi Mika, ya. Dan kita harus tahu bahwa di dalam dunia ini ada beberapa metode untuk orang bisa meramalkan atau mengetahui tentang hari-hari yang akan datang. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara mengenal istilah ramalan, ya, ramalan cuaca. Tuban hari ini mendung tapi tidak hujan, ya. Atau mungkin besok Senin mendung hujan rintik-rintik, nah, seperti itu. Tapi ramalan, karena yang namanya ramalan itu sesuatu hal yang belum pasti. Yang kedua adalah nubuatan. Nubuatan ini adalah peristiwa yang akan datang yang disampaikan oleh Tuhan kepada penulis Alkitab. Kurang lebih ada 40 penulis dalam Alkitab. Dan nubuatan ini disampaikan oleh Tuhan kepada para penulis Alkitab ini untuk diberitahukan kepada umat tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, di mana hal-hal yang akan terjadi itu bisa sifatnya sebagai hukuman, tetapi juga sifatnya bisa sebagai penghiburan, ya. Dan salah satu hal yang disampaikan sebagai nubuatan adalah yang disampaikan oleh Nabi Mika mengenai kelahiran daripada Yesus. Lebih kurang disampaikan oleh Mika 750 tahun sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan yang berjanji adalah Tuhan juga yang setia untuk menepati, itu iya dan amin. Meskipun harus 750 tahun ucapan Mika itu baru tergenapi, tetapi justru di sini kita boleh melihat sesuatu hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Alkitab. Bagaimana selama 750 tahun sebelum kelahiran Yesus, setiap kali umat Tuhan, bangsa Yehuda, ya, mereka membuka daripada kitab Nabi Mika ini, maka perjanjian tentang kelahiran Yesus itu selalu mereka terima. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang menarik dari kelahiran Tuhan yang dikatakan Tuhan lahir dari Bethlehem, ya, Bethlehem, rumah roti, bukan dari Yerusalem. Nah, mungkin kita perlu sejenak menoleh ke belakang, ya, mengenai peristiwa apa saja yang ditulis oleh Alkitab mengenai Bethlehem. Yang pertama, kita kalau berbicara mengenai Bethlehem, kita ingat akan yang namanya kitab Rut, ya. Rut ini kemungkinan terjadi pada masa zaman hakim-hakim. Jadi zaman hakim-hakim ini terjadi setelah Yosua mangkat. Jadi bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua. Ketika Yosua mati, kemudian bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim.
Dan kemungkinan Rut ini ada hidup kitab Rut ini ada ditulis pada masa zaman hakim-hakim. Di sana dikatakan ada satu keluarga Elimelech, istrinya yang namanya Naomi. Karena waktu itu di Bethlehem terjadi kekeringan, ya, dan untuk boleh menyelamatkan diri, kalau boleh saya katakan, maka Elimelech mengajak Naomi dan dua orang anaknya pindah dari Bethlehem ke Moab, ya, dari tanah perjanjian kepada tanah bukan perjanjian, dari tanah yang diberkati kepada tanah yang tidak diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik ketika selama Elimelech dan Naomi berada di Moab, mereka mantu, ya, dan mereka dua anak mantunya ini namanya Rut dan Orpa. Singkat kisah, ketika Elimelech mati, lalu kemudian kedua anak Naomi juga mati, lalu kemudian harta bendanya Naomi habis. Naomi bilang kepada para mantunya, "Nak, kamu pulang saja, balik lagi lah kepada orang tuamu, ya, kamu tidak usah ikut ibu lagi, ibu sudah tidak punya apa-apa, kamu pulang aja." Dan Orpa pulang, tetapi Naomi bilang, "Enggak, kemana ibu pergi, aku akan pergi. Di mana Tuhan yang Allah yang ibu sembah itu juga Allahku, Allah yang juga aku sembah, ya, kota di mana ibu berada aku pun juga akan berada." Dan akhirnya Rut mengikut Naomi kembali ke Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini ada satu peristiwa yang menarik, seperti halnya Abraham dalam pasal yang ke-12 meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan negerinya ke negeri yang Abraham belum tahu, yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, bagi Rut ketika mengikut Naomi, Rut tidak tahu masa depannya seperti apa. Tetapi Rut hanya percaya kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Rut hanya memegang apa yang dikatakan oleh Naomi tentang pemeliharaan Allah di masa-masa yang pernah dialami oleh Naomi, hanya itu saja. Dan ketika Rut mengikut daripada Naomi, karena mereka datang sebagai, dikatakan oleh Naomi, "Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara, karena yang pahit sudah Tuhan timpakan kepadaku," ya. Dan Rut membantu Naomi untuk mencukupi nafkahnya dengan ini, memungut sisa-sisa gandum yang dipanen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau boleh saya katakan, Rut tidak lagi istilahnya gengsi, tidak lagi menghargai dirinya berkelebihan, tetapi benar-benar tanah Bethlehem, Allahnya Naomi, menjadi bagian di dalam kehidupan Rut. Rut meleburkan diri dari orang Moab menjadi bangsa Israel, dari orang Moab menjadi penduduk Bethlehem, betul-betul merasuk di dalam kehidupan daripada Rut. Dan kita harus ingat, di dalam misi perjanjian lama, bangsa-bangsa di luar Israel ketika dia hendak diselamatkan, maka dia terlebih dahulu harus masuk menjadi bagian daripada bangsa Israel, hidup menurut tata cara bangsa Israel, beribadah seperti tata cara bangsa Israel, menyembah kepada Allah yang disembah oleh Israel. Ini misi dalam perjanjian lama, dan Rut melakukannya. Nah, singkat cerita, ketika Rut mulai memungut sisa-sisa panen yang tidak diambil, dan ketika itu Rut ternyata mengambil di tempat daripada Boaz yang masih ada hubungan famili dengan Naomi, ya. Dan ketika Boaz melihat, dan saya yakin ini semuanya sudah ada di dalam ketetapan daripada Tuhan, lalu kemudian Boaz menikah dengan Rut, ya. Nah, dari Boaz dan Rut ini kemudian lahirlah Isai, ya. Dan Isai ini adalah ayah daripada Daud. Ketika Saul
mulai tidak lagi hidup taat kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus kepada Samuel untuk pergi ke rumah Isai, ya, ke Bethlehem, menemui Isai. Dan dari 7 anak Isai yang ditampilkan untuk boleh diurapi menjadi raja, oleh Tuhan dikatakan melalui Samuel tidak ada yang dipilih. Lalu kemudian Samuel tanya, apakah masih ada lagi anakmu? Lalu Isai bilang, masih ada 1, tapi dia biasa di hutan, dia biasa mengembalakan ternak kambing domba. Panggil. Perawakannya kecil, usianya paling muda, paling kecil gitu. Dan ketika Samuel melihat roh Tuhan berbicara kepada Samuel, ini yang harus kamu urapi. Dan satu hal yang menarik, bahwa tahta Daud, jadi tidak tahta Saul, ya. Mestinya Saul menjadi raja, maka keturunannya akan meneruskan, tetapi adalah tahta Daud yang akan memerintah atas Israel sampai selama-lamanya, memerintah atas dunia sampai selama-lamanya. Dan itu nanti berbicara kepada Tuhan Yesus. Mengapa Bethlehem yang kecil, yang dikatakan kecil, dibuat menjadi besar? Kita tidak bisa lupa dengan apa yang dilakukan oleh Rut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya istimewanya Rut itu apa? Ya, Rut, pertama kalau kita memperhatikan dari pengakuannya kepada Naomi, Allahmu itu Allahku. Ingat janda di Sarfat, ya, ketika dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah, demikianlah firman Tuhan, katanya Elia. Janda di Sarfat percaya, janda Sarfat diberkati. Ketika Rut mengakui Allah Israel, Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh Naomi, maka berkat itu turun atas kehidupan daripada Rut. Ya, dalam Galatia, sebagaimana halnya Abraham beriman kepada Allah, dan setiap keturunan daripada Abraham yang beriman seperti Abraham, maka janji Tuhan, janji-janji berkat, janji-janji pertolongan yang Tuhan janjikan kepada Abraham, itu pun juga akan diturunkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengakuan kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus itu menjadi dasar di atas segala dasar iman Kristiani kita. Ya, sepandai apapun di dalam kehidupan orang Kristen, tetapi ketika dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus, maka semuanya itu tidak akan berarti apa-apa. Yang menggerakkan kuasa Tuhan, yang menggerakkan mujizat Tuhan, yang menggerakkan berkat Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Ya, mengapa berkat itu tidak turun atas keturunan daripada Naomi, tapi harus turun dari keturunan Rut? Kita ingat, Naomi meninggalkan Bethlehem. Saul tidak setia kepada Tuhan, dia pergi ke dukun yang ada di Endor. Artinya Naomi maupun Saul sama-sama dia tidak sungguh-sungguh imannya kepada Tuhan. Tuhan Allah kita itu cemburu. Ya, jangan ada Allah ilah lain di hadapanku. Karena Tuhan Allah kita cemburu, dan cemburunya itu dahsyat. Nah, ini harus kita sadari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat, kita dulu ada jemaat Bapak Daniel Susilo, ya, mungkin yang baru kurang paham. Sekarang kalau tidak salah beliaunya ada di Cirebon. Dan menarik karena latar belakang Pak Daniel Susilo ini bukan orang yang percaya. Dulu beliau kepala sekolah ini, SMA Nasional kalau tidak salah, yang ada di dekat ini apa namanya, di rel Sepur di Pegadaian sana. Nah, kesaksian mengapa Bapak Daniel Susilo percaya kepada Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari khusus, ya.
Singkat cerita, bahwa untuk membawa Pak Daniel Susilo ini percaya kepada Tuhan, Ibu Susilo ini harus berdoa menunggu kurang lebih kalau tidak salah 12 tahun. Ya. Dan setiap hari Jumat di mana Pak Susilo beribadah, Ibu Susilo selalu menyiapkan perangkat untuk ibadah. Kopiah, sarung disiapkan. Sampai pada suatu hari Pak Susilo ketika disiapkan bilang kepada Bu Sus, saya hari ini tidak ibadah, tapi saya akan beribadah mengikut kamu. Ya, itu sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana kesetiaan daripada Ibu Susilo kepada Tuhan. Meskipun selama di dalam pernikahannya 12 tahun bisa jadi ibu tidak pernah beribadah ke gereja, tetapi imannya kepada Tuhan tidak pernah goyah. Imannya kepada Yesus tidak pernah goyah dan dia selalu percaya bahwa mukjizat akan terjadi. Ya, sampai akhirnya Pak Susilo percaya kepada Tuhan. Ruth mendapatkan anugerah Tuhan karena Ruth percaya. Ruth mendapatkan anugerah Tuhan karena Ruth setia. Ya. Ruth tidak setia ketika Naomi punya duit banyak. Tapi ketika Naomi sudah tidak punya apa-apa, Ruth tetap setia. Dan ini benar-benar tidak lagi menjadi sesuatu yang tipu-tipu, tetapi memang karakter asli, karakter dasar yang ada dalam hati Ruth adalah setia. Ya, Ruth punya iman kepada Tuhan, Ruth setia kepada Tuhan. Ternyata itu yang membuat mengapa Ruth bisa mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu awal Natal di bulan Desember ini, Tuhan menuntut di dalam kehidupan kita, apalagi dengan situasi yang terjadi sekarang ini, untuk tetap beriman kepada Tuhan. Beriman adalah ketika Tuhan izinkan kita dicukupkan. Tetapi beriman juga ketika Tuhan izinkan kita tidak mendapat apa-apa. Tuhan izinkan ketika kita sesaat tidak menerima pertolongannya, sesaat kita tidak doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Ingat Sadrak, Mesak dan Abednego, dia katakan sekalipun Allahku tidak melepaskan aku, sekali-kali aku tidak akan menyangkal dia. Dan ini yang dikatakan oleh Polikarpus, murid daripada Yohanes yang berada di Semirna, sekali-kali aku tidak akan menyangkali Tuhan Allahku. Dan rupanya itu menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam hidup ini, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup ini, ingat baik-baik, tetap beriman kepada Tuhan. Setiap orang yang menaruhkan pengharapan imannya kepada Tuhan, sekali-kali dia tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Pada waktunya Tuhan, pada saatnya Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan tolong kita. Ingat baik-baik, orang benar dalam Mazmur tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan jatuh dan tergeletak. Tangan Tuhan akan menopang. Jadi ketika saudara beriman kepada Tuhan, apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, ingat baik-baik, saudara, kita tidak akan jatuh tergeletak. Ini kita imani. Karena pada saatnya, pada waktunya Tuhan akan mengangkat di dalam kehidupan kita. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita pegang ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah, ketika iman kita kepada Tuhan di dalam kesetiaan seperti saya katakan di atas tadi, apapun yang terjadi tetap ngandel Gusti. Ya, sak bandinten kula nggih, setiap hari kita harus gandol Gusti. Ya. Saudara jangan goyah, saudara jangan lemah, tetap bawa hidup ini benar sesuai dengan firman. Bahwa hidup ini senantiasa beriman kepada Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nggak layu daunnya,
nggak kering daunnya, selalu berbuah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Beri kemuliaan bagi nama Dia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.